Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sakina M. Saleh dengan NIM 20340200017. Kelas 1A, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran ayat ekonomi dan bisnis Islam. Di sini materi pertama itu mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan harta yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 14 yang berbunyi Suyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minas sahabi wal fiddati wal hailil musawwamati wal an'ami wal harsalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat ini mencerminkan keindahan dunia dan godaan yang ada di dalamnya. Manusia cenderung tertarik pada kekayaan, keturunan, kenikmatan duniawi. Namun, ayat ini juga mengingatkan bahwa kesenangan hidup dunia ini sementara, bahwa kebahagiaan sejati dapat dicapai melalui ketaatan kepada Allah. Tempat kembali yang baik disebutkan sebagai akhirat, yang menunjukkan pentingnya persiapan untuk kehidupan setelah mati. Selanjutnya, materi kedua, ayat-ayat yang berkaitan dengan bekerja yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi wala tatamannau ma faddalahu bihi ba'dakum ala ba'dat lirrijali nisabun min maktasabu walin nisa'i nasibum min maktasaban was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in aliman. Yang artinya, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan tanggung jawab individu. Hal ini menghilangkan rasa iri atau menginginkan apa yang dimiliki orang lain, menekankan bahwa setiap individu tanpa memandang gender berhak atas hasil usaha mereka sendiri. Namun mendorong rasa syukur atas apa yang dimiliki dan menyarankan mencari karunia Allah melalui kebenaran dan kerja keras. Secara keseluruhannya, ayat ini meningkatkan rasa kepuasan, keadilan, dan ketergantungan pada kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Yang ketiga, materi ketiga itu mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan upah, terdapat dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi man amila saliham min sakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiban wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik
dan sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menekankan bahwa kebaikan amal perbuatan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kehidupan yang baik dan pahala yang luar biasa dari Allah. Penjelasan dan tafsir amal soleh, ayat ini menekankan pentingnya amal soleh dan atau perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai dengan ajaran Islam. Laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa kebaikan tidak bergantung pada jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh mendapatkan janjian kehidupan yang baik dan pahala dari Allah. Pahala yang lebih baik adalah Allah menjanjikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan oleh hambanya. Hal ini menunjukkan kasih sayang dan kemurahan Allah terhadap hambanya yang beriman dan beramal saleh. Hidup yang baik merujuk pada kehidupan yang baik yang mencakup kesejahteraan spiritual dan dunia serta keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini memberikan dorongan dan harapan kepada umat Islam untuk terus berusaha melakukan amal soleh tanpa memandang jenis kelamin, karena Allah membalas dengan kehidupan yang baik dan pahala yang lebih besar di akhirat. Selanjutnya, materi yang keempat itu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan konsumsi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u kutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Yang penjelasan dari ayat tersebut, yang pertama, perintah untuk memakan yang halal. Ayat ini menyeru manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum-hukum halal dan thayyib atau baik dalam Islam. Yang kedua itu peringatan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah memperingati agar manusia tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini mencakup peringatan terhadap perilaku dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dapat menjadi perangkap yang disusun oleh syaitan. Yang ketiga, syaitan sebagai musuh yang nyata. Berarti ayat ini menyatakan bahwa syaitan bukanlah sekedar ancaman abstrak, melainkan musuh yang nyata bagi manusia. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk menjauhi tipu daya dan godaan syaitan. Yang keempat, hubungan dengan ketaatan dan kehormatan makanan, yaitu ayat ini mengaitkan konsumsi makanan yang halal dan baik dengan ketaatan kepada Allah. Memakan yang halal dan baik dianggap sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepadanya. Ayat ini memberikan yang kelima itu ayat ini memberikan panduan praktis dan spiritual bagi umat Islam dalam pemilihan dan konsumsi makanan serta meningkatkan agar mereka tetap berhati-hati terhadap pengaruh syaitan. Pemahaman yang lebih mendalam dapat diperoleh melalui kajian tafsir dan ulama atau pakar agama Islam. Selanjutnya, materi yang terakhir atau yang kelima itu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan produksi yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, Wallahu ansala minas samai ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi zalika la
la ayatal liqaumi yasmaun, yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pembelajaran. Penjelasan dari ayat tersebut, yang pertama, air hujan sebagai rahmat Allah. Ayat ini menggambarkan rahmat Allah melalui penurunan air hujan dari langit. Air hujan ini dianggap sebagai anugerah dan tanda kekuasaan Allah yang menghidupkan bumi yang mati. Yang kedua, proses kehidupan setelah kematian. Yaitu ayat ini mencerminkan kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali bumi yang dahulu mati melalui air hujan. Ini adalah analogi bagi kehidupan yang akan datang setelah kematian, mengingatkan manusia akan kebesaran Allah sebagai pemberi kehidupan. Yang ketiga itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa fenomena alam seperti turunnya air hujan dan kehidupan yang menyertainya merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mendengarkan dan merenungkan kebesarannya. Terus yang keempat itu pelajaran dari alam, yaitu ayat ini mengajak manusia untuk memetik pelajaran dari fenomena alam sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Alam semesta merupakan kitab-kitabnya yang penuh dengan tanda-tanda kebesarannya. Yang kelima, dengan memberikan gambaran tentang siklus air hujan yang menghidupkan bumi, ayat ini mengajarkan manusia untuk merenungkan kebesaran dan rahmat Allah dengan pencapaiannya. Tafsir yang lebih mendalam dapat ditemukan melalui studi oleh ulama atau pakar agama Islam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.